orang-orang membuang sampah sembarangan? Karena banyak orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Letak tempat pengolahan sampah Kota Depok berada di Jalan Merdeka nomor 3, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Disinilah sampah-sampah dari perkantoran dan rumah tangga yang dibawa ke tempat pengolahan sampah ini dipisahkan berdasarkan jenis sampahnya. Sampah organik ditempatkan di unit pengolahan sampah Merdeka, dan sampah lainnya ada yang diangkut ke bank sampah Merdeka yang kemudian akan diolah lagi di sana. Dan ada pun sampah jenis residu yang akan langsung diangkut ke tempat pembuangan akhir. Sistem pengolahan sampah di Kota Depok yaitu memilah sampah dari sumber sampah, dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 2008, dan alhamdulillah pemerintah Kota Depok mempunyai Perda nomor 5 tentang pengolahan sampah dari sumber sampah. Sumber sampah itu dari rumah tangga, dari pelaku ekonomi, pelaku bisnis, tempat sosial, sarana umum, dan lain sebagainya. Pengolahan sampah dari sumber sampah dari rumah tangga. Dari rumah tangga itu dipilah menjadi 3 bagian: sampah organik, sampah non-organik, dan sampah residu. Sampah organik diwadahkan di ember kecil di rumah tangga dengan memakai saringan, dan ember besar untuk di setiap lingkungan. Satu ember besar itu untuk 25 rumah. Jadi di masyarakat memilah sampah organik, seluruh sampah organik atau sisa-sisa makanan itu diwadahkan di ember kecil. Ada bekas nasi, sisa sayuran, lauk pauk, terus kulit buah-buahan, dan lain sebagainya, tanpa terkecuali masuk semua ke ember besar. Dari ember besar langsung dari rumah tangga diwadahkan ke ember besar. Setelah dari ember besar itu, setelah masyarakat memilah sampah organik diwadahkan di ember, itu nanti petugas RT RW keliling dengan membawa ember besar dari rumah ke rumah setiap 2 hari sekali, yaitu memasukkan sampah organiknya ke ember besar. Nah, dari ember besar nanti petugas RT RW itu ditaruh di titik poin. Nah, dari titik poin itu petugas kami dari UPS itu nanti diangkut dari tingkat atau titik poin ke UPS untuk dijadikan pupuk organik. Kemudian sampah yang kedua yaitu sampah non-organik. Sampah non-organik juga dipilah di rumah tangga, yaitu disiapkan tempat atau diwadahkan oleh rumah tangga. Sampah non-organik itu berupa 4 jenis. Ada sampah kertas, ada sampah plastik, ada logam, dan ada kaca. Plastik banyak jenisnya, logam juga banyaknya. Itu dikumpulkan di rumah tangga. Nanti di rumah tangga itu dari RT RW itu membentuk bank sampah tingkat RT RW. Kemudian dari tingkat RT itu ada bank sampah induk. Jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali dari bank sampah tingkat RT RW itu menjadwalkan penimbangan. Penimbangan itu nanti masyarakat dihimbau untuk yang mengumpulkan sampah non-organik nanti lari ke bank sampah tingkat RT, langsung lari nanti ke bank sampah tingkat kecamatan. Itu sampah yang non-organik. Untuk yang ketiga yaitu sampah residu. Sampah residu juga diwadahkan di rumah tangga, itu dengan diwadahkan dengan plastik hitam. Itu sampah residu jenis-jenisnya ada pampers, ada softtek, ada styrofoam, ada bekas tisu bekas batu baterai, bekas bolham lampu, terus bekas high spray, dan lain sebagainya. Itu diwadahkan di plastik, dan nanti petugas dari RT RW itu mengambil sampah residu itu setiap minggu sekali atau seminggu 2 kali, ditaruh di titik poin
dan sampah residu itu yang larinya atau diangkutnya ke TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi sistem pemeriksaan Kota Depok dari sumber sampah dari rumah tangga sudah dipilah menjadi bagian, pengangkutnya juga berbeda. Organik larinya ke UPS, dijadikan pupuk organik, non-organik larinya ke bank sampah, bisa diuangkan, bisa diresikel, dan bisa dibuat kerajinan, dan residu dengan mobil yang berbeda larinya ke TPA. Kemudian sampah organik yang masuk ke UPS itu ditimbang, setelah ditimbang, dipilah, setelah dipilah, di klaser atau digiling. Nah, sampah organik itu ada dua. Sampah organik yang daun itu juga di rumah tangga diwadahkan di karung. Misalkan orang nebang pohon, nyapu halaman, dan lain sebagainya, daun itu pun dibawa ke TPA, dibawa ke UPS. Setelah sampai di UPS, itu daun itu dipilah, jangan sampai ada non organiknya atau plastik dan lain sebagainya. Kemudian daun itu digiling. Setelah daun itu digiling, didiamkan daun itu 1 sampai 3 hari sampai dia terjadi induk jamur. Nah, setelah daun itu didiamkan 1 sampai 3 hari induk jamur, nah kemudian kita membuat kompos organik. Kompos organik itu perbandingannya 1:1 antara daun dan sampah organik dari rumah tangga. Itu dengan timbangan. Misalkan 100 kilo organik ditambah 100 kilo daun, diaduk dengan rata sampai dia rata dan harus mengandung air, karena kita sistem pengolahan sampah organik di UPS Merdeka 1 ini dengan sistem aerob, jadi dia perlu air, tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering, karena kalau dia terlalu basah akan terjadi pembusukan. Kemudian setelah kita campur, kita aduk dengan rata, kita bikin gunungan. Satu gunungan minimal 1 minggu satu gunungan. Setelah kita menjadi satu gunungan, kita kasih nomor, kita kasih tanggal, kita kasih berat gunungan. Setelah itu barulah itu proses fermentasi berjalan. Proses fermentasi berjalan itu kita cek suhunya setiap hari, pagi dan sore, dan kita usahakan suhu itu berkisar antara 70 sampai 80 derajat sampai 2 bulan. Terus kita cek setiap minggu, kita balik. Setiap pembalikan kita lihat kondisi gundukan itu apakah kering atau basah. Kalau kering, kita tambah air. Terus kita lakukan setiap 1 minggu sampai 2 bulan setengah kita ayak. Setelah hasil ayakan itu kita bikin gunungan kembali, dan hasil ayakan kita bikin gunungan kembali, dan sisa ayakan kita kembalikan lagi untuk pencampuran berikutnya. Nah, terus berjalan sampai 3,5 bulan atau 14 minggu. Setelah 14 minggu baru kita panen. Jenis-jenis pupuk itu sudah selesai atau sudah kita harus panen, itu ciri-cirinya suhunya sudah suhu normal atau suhu kamar. Jenis pupuknya sudah seperti tanah dan baunya pun seperti tanah. Setelah selesai baru kita karungkan pupuk tersebut. Setelah pupuk tersebut kita karungkan, kemudian pupuk tersebut kita gratiskan untuk ke masyarakat yang sudah memilah. Jadi pupuk yang kami hasilkan tidak dijual belikan. Nah, bumi kita ini sama dengan rumah kita bersama, tidak ada bumi yang kedua.